Memiliki brevet merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi anggota polisi, khususnya Korps Brimob Polri. Penggunaan brevet merupakan sebuah tanda kemahiran atau kualifikasi yang diberikan oleh korps atau angkatan kepada seseorang atas usaha dan jerih payahnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pada bidang atau spesialisasi tertentu. Berdasarkan keputusan Komandan Korps Brimob Polri tentang penetapan brevet kemampuan Brimob menjadi dasar setiap anggota Brimob Polri dalam penggunaan brevet sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Brevet juga disematkan pada sebuah kehormatan atas prestasi dan pengabdian maupun tanggung jawab seseorang pada korps atau angkatan. Berikut merupakan brevet atau kemampuan yang telah ditetapkan oleh Komandan Korps Brimob Polri untuk seluruh personil Korps Brimob Polri di seluruh Indonesia. Brevet PHH, pengendalian huru-hara. Brevet ini berbentuk sebuah tameng sekat bertuliskan polisi dengan api yang menyala di depan tameng dan masker gas dengan baret biru Brimob, serta senjata pelontar gas air mata yang melintang di depan dan sebuah pita hitam yang bertuliskan anti huru-hara. Brevet ini dapat digunakan oleh personil Brimob yang telah lulus pendidikan kejuruan dasar Brimob dan telah dinas di satuan Brimob minimal 1 tahun dan paham terkait fungsi teknik pengendalian huru-hara. Tugas pasukan PHH adalah menghalau, menghadapi maupun mengurai kerusuhan massa atau demo yang anarkis, serta bertujuan untuk melindungi masyarakat yang terdampak akibat massa yang anarkis dan merusak fasilitas umum. Brevet SAR Brimob. Search and Rescue Brimob. Brevet ini berbentuk sepasang sayap yang di depannya ada sebuah pisau komando berlatar belakang laut, sungai, hutan, gunung, langit, serta kompas di atasnya dan pita di bawahnya yang bertuliskan SAR Brimob. Brevet kemampuan ini diberikan kepada personil yang telah melaksanakan pelatihan terkait kemampuan SAR dan telah paham atau mahir dalam ilmu pencarian dan pertolongan terkait kegiatan dan usaha mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah seperti pelayaran, penerbangan, maupun bencana. Brevet Selam Brimob. Brevet Selam Brimob berbentuk 2 ekor ikan hiu yang mengapit sebuah roda kompas yang berlatar belakang kilat berwarna merah serta pita bertuliskan scuba diver serta penambahan bintang sebagai tanda tingkat kemahiran kemampuan dalam menyelam. Brevet ini merupakan brevet kemampuan dasar bagi personel Brimob yang telah melaksanakan pelatihan khusus menyelam, serta telah paham terkait SOP dalam ilmu penyelaman. Kemampuan ini diharapkan dapat digunakan ketika masyarakat atau seseorang memerlukan bantuan personil Brimob saat terjadi bencana seperti pencarian barang maupun orang tenggelam di lautan yang memerlukan pasukan penyelam di dalam pelaksanaannya.
Privet pelopor berbentuk sepasang sayap yang masing-masing berjumlah 7 helai. Sebuah jangkar dan pisau komando yang di belakangnya ada panah. Sepucuk senapan tersilang serta pita yang bertuliskan pelopor. Privet ini digunakan oleh personil Brimob yang telah melaksanakan pelatihan khusus lanjutan terkait dengan ilmu perang hutan. Kemampuan ini dilaksanakan di hutan pedalaman Indonesia selama 3 bulan lamanya dengan cara survival atau bertahan hidup. Sebelum melaksanakan kegiatan pelopor, personil Brimob dituntut harus lulus kemampuan dasar Brimob terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan ini. Dikarenakan kegiatan yang cukup berat dan sulit, keterampilan personil perorangan sangat diperlukan guna dapat bertahan dalam setiap pelaksanaan kualifikasi ini. Dalam ilmu pelopor, kembali diasahnya kemampuan terkait teknik taktik tempur seorang pasukan maupun kelompok ketika berada di gunung maupun di hutan. Dan dituntut personil dapat bertindak dengan cepat secara tepat dalam setiap situasi ketika terjadinya sebuah kontak atau penyerangan. Privet Mobut Brimob. Mobilitas udara Brimob. Privet ini berbentuk sebuah helikopter dengan satu tim pasukan yang sedang turun dari helikopter serta sebuah siluet roda kompas dan sebuah pita hitam bertuliskan mobilitas udara. Privet ini diberikan kepada personil yang telah melaksanakan pelatihan khusus mobilitas udara, yaitu pergerakan pasukan yang turun dari helikopter menggunakan tali. Hal ini dilaksanakan guna cepatnya dropping pasukan ketika diminta pasukan hadir di daerah medan yang susah ditembus dengan menggunakan kendaraan darat. Privet Navrat. Navigasi darat. Privet ini berbentuk burung Raja Wali dengan sebuah bola bumi dan sebuah pisau komando yang menancap di bola bumi, sebuah siluet roda kompas, dan sebuah pita yang bertuliskan Navrat Brimob. Privet kemampuan Navrat ini dapat diberikan kepada personil yang telah melaksanakan pelatihan khusus terkait cara seseorang maupun kelompok menentukan suatu tempat dan memberikan bayangan medan, baik keadaan permukaan serta bentang alam dari bumi dengan bantuan peta dan kompas. Pengetahuan navigasi darat juga diperlukan untuk usaha-usaha pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan, tersesat di gunung maupun hutan. Dalam pasukan tempur, ilmu ini digunakan dalam menentukan pergerakan pasukan dalam bertindak ketika di hutan. Dalam pelaksanaan latihannya, personil dilepas di hutan belantara dengan menggunakan helikopter dan diberikan titik koordinat oleh instruktur. Pasukan dituntut agar dapat sampai ke lokasi yang telah ditentukan dengan selamat dan tepat dengan bermodalkan kemampuan Navrat ini ketika di dalam hutan. Privet Jungle Warfare. Privet ini berbentuk kepala tengkorak dengan baret biru bersayap 3 helai, berlatar belakang sangkur terhunus dan senapan serbu,
serta sepasang kilat di kanan kiri yang menyangga sebuah pita bertuliskan Jungle Warfare. Brevet ini merupakan brevet yang diberikan kepada personil yang telah melaksanakan kejuruan kualifikasi khusus terkait kemampuan perang hutan yang berfokus kepada apa saja yang menjadi tindakan seorang pasukan maupun kelompok ketika berada di dalam hutan. Dalam ilmu Jungle Warfare, selain taktik teknik tempur, di sini juga menggabungkan semua keahlian BRIMOB yang berguna ketika terjadi kontak atau penyerangan ketika di dalam hutan. Seperti nafrat, mobilitas udara, TPTKP, taktikal medis, serta kemampuan perang hutan lain yang mendukung dengan jumlah kekuatan penyerangan yang lebih besar dalam setiap tindakannya. Personil yang telah memiliki brevet Jungle Warfare ini diharapkan mampu dan mahir dalam menentukan tindakan di setiap situasi di dalam peperangan di dalam hutan. Jadi, apakah perbedaannya Jungle Warfare dengan pelopor? Zaman dulu, pelopor merupakan ilmu perang hutan yang dimiliki oleh pasukan BRIMOB yang mempelajari ilmu terkait taktik, teknik tempur, gerilya anti-gerilya, renang laut militer, long march hingga teknik bertahan hidup ketika berada di dalam hutan. Seiringnya waktu dan tuntutan tugas ke depan yang lebih kompleks menuntut kesiapan pasukan Kor BRIMOB dalam menjaga keamanan di seluruh wilayah Republik Indonesia, khususnya di daerah rawan seperti di hutan maupun pegunungan. Jungle Warfare inilah yang kini telah menjadi ilmu perang hutan yang berevolusi guna untuk menjawab tantangan tugas yang lebih berat ke depannya. Mengadopsi kemampuan murni perang hutan pelopor, namun dikombinasikan dengan ilmu perang hutan yang lainnya, guna mendukung pergerakan pasukan ketika terjadinya kontak atau penyerangan. Jadi, pelopor maupun Jungle Warfare merupakan ilmu perang hutan yang sama, namun beda dalam konteks pelaksanaannya. Pelopor ialah unit pasukan dengan kekuatan kecil dengan mengedepankan cepat dan tepat. Sedangkan Jungle Warfare merupakan pasukan penyerangan dengan perlibatan power yang cukup besar. Brevet One Terror. Perlawanan teror. Brevet ini berbentuk sebuah tameng bersayap dan sebuah pedang terlilit kilat dengan pita bertuliskan One Terror. Brevet kemampuan ini diberikan kepada personil yang telah melaksanakan kejuruan khusus terkait standar perlawanan teror. Pada kemampuan ini, personil dituntut dapat bergerak cepat dan tepat dalam bertindak ketika terjadinya sebuah ancaman teror, seperti penyelamatan sandera dan penangkapan terduga teror yang membahayakan masyarakat. Pada pelaksanaannya, personil dibekali kemampuan seperti penggerebekan atau penyelamatan sandera di gedung, pesawat maupun di kapal laut, serta teknik serang kilat yang sering terdengar sebagai ciri khas dari unit ini. Brevet J-Bomb. Penjinakan bom. Brevet ini berbentuk sebuah bom bersirip 3 yang berlatar belakang kilat dan tameng bersayap serta rangkaian daun dan penambahan bintang sebagai tanda tingkat kemampuan dalam operator J-Bomb. Brevet ini merupakan brevet yang diberikan kepada personil BRIMOB yang telah melaksanakan pelatihan khusus
dalam hal penjinakan bahan peledak atau bom. Personil yang telah melaksanakan kejuruan ini diharapkan mampu dan paham terkait SOP yang tepat bila ditemukannya rangkaian bahan peledak atau bom, dengan penanganan cepat serta aman dalam mensterilisasi suatu lokasi atau tempat. Privat KBR. Kimia, biologi, dan radioaktif. Privat ini berbentuk simbol tabung kimia serta sebuah persegi 6 yang terdapat gambar burung walet hitam yang merupakan logo pasukan Gegana serta rangkaian daun dan penambahan bintang sebagai tanda tingkat kemampuan personil KBR. Privat ini diberikan kepada personil yang telah melaksanakan kualifikasi atau pelatihan khusus terkait penanganan bahan maupun barang kimia, biologi, dan radioaktif yang berbahaya bagi manusia. Pada kemampuan ini, personil BRIMOB harus mampu dan mengetahui terlebih dahulu terkait ilmu dasar yang berhubungan erat dengan kimia, biologi, dan radioaktif. Pada pelaksanaannya, personil yang menerima privat ini telah melewati berbagai pelatihan khusus, dari cara bertindak ketika terjadi ancaman yang menggunakan bahan berbahaya kimia, serta bagaimana cara mensterilisasikan bahan kimia yang tersebar di sebuah wilayah maupun tempat. Privat Sniper BRIMOB. Penembak jitu BRIMOB. Privat ini merupakan berbentuk senjata laras panjang sniper dengan berlatar skup serta bertuliskan sniper. Privat ini merupakan privat yang diberikan kepada personil yang telah melaksanakan kejuruan atau kualifikasi khusus menembak jarak jauh atau menembak jitu. Personil yang melaksanakan kejuruan ini harus melalui seleksi khusus dan telah memiliki kemampuan menembak kelas 1 atau 90 hingga 100 poin dalam ilmu menembak. Pada pelaksanaannya, personil dibekali ilmu navrat atau navigasi darat, serta personil penembak jitu akan dilepas di pegunungan dan hanya berbekal koordinat yang diasumsikan lokasi musuh. Ketika melaksanakan penembakan, personil tidak boleh diketahui oleh siapapun dan sasaran harus tereksekusi dengan satu kali tembakan. Dengan istilah yang sering kita dengar yaitu one shot one kill. Privat drone BRIMOB. Privat ini berbentuk burung yang mengepakkan sayap dan logo Korps BRIMOB yang berada di depan serta sebuah lingkaran besar yang berada di belakang dengan bertuliskan drone BRIMOB serta penambahan 3 bintang di bagian atas. Privat ini diberikan kepada personil BRIMOB yang telah melaksanakan pelatihan khusus terkait teknik atau cara menerbangkan pesawat tanpa awak atau drone. Pada pelaksanaannya, personil BRIMOB yang menerima privat ini telah melalui pelatihan seperti mengetahui apa saja SOP dalam tata cara menerbangkan drone. Selain cara menerbangkan drone, personil juga dilatihkan terkait alat anti-drone, yaitu alat yang berguna untuk menangkal drone liar yang berusaha masuk ke dalam kawasan yang masih dalam konteks pengamanan operasi. Privat Urban Warfare.
ini berbentuk lingkaran yang di dalamnya ada sebuah petir dan bidang setengah segitiga serta sebuah sangkur dan 3 buah bintang dengan bertuliskan Urban Warfare. Brevet ini diberikan kepada personil Brimob yang telah melaksanakan pelatihan kualifikasi khusus perang kota. Pada kemampuan ini, personil Brimob dibekali kemampuan terkait perlawanan teror yang terjadi di dalam kota, gedung maupun tempat yang berlokasi padat penduduk. Personil yang telah melaksanakan pelatihan ini diharapkan dapat dan mampu terkait cara bertindak dengan cepat dan tepat ketika terjadi sebuah teror yang terjadi di dalam kepadatan masyarakat. Seperti misalnya perhotelan, mal atau pusat perbelanjaan masyarakat yang terpantau padat penduduk. Jadi, apakah perbedaannya perlawanan teror dengan urban warfare? Jadi untuk One Terror merupakan ilmu perlawanan teror yang dimiliki oleh Korps Brimob Polri. Urban Warfare pun juga ilmu perlawanan teror, namun pada Urban Warfare memiliki kapasitas power atau unit yang lebih besar dalam pergerakannya. Bila tim One Terror bergerak dengan 1 unit, maka di Urban Warfare diperlukan kekuatan yang lebih besar. Karena di sini konteksnya adalah perang kota. Di Urban Warfare pun ada unit-unit lain yang ikut di dalamnya dalam hal perlawanan teror, seperti ilmu mobud, sniper, drone, J-bom, maupun TPTKP dalam pelaksanaannya. Jadi kesimpulannya, One Terror dan Urban Warfare mirip seperti pelopor dan jungle warfare. Ilmu yang digunakan oleh pelopor dan jungle warfare adalah sama. Pelopor merupakan ilmunya, sedangkan jungle warfare ilmu pengembangannya dengan ditambah dengan ilmu yang diperlukan dalam penanganan musuh insurgensi yang berada di dalam hutan maupun pegunungan. Seperti halnya One Terror dan Urban Warfare, One Terror adalah ilmunya, sedangkan Urban Warfare pengembangan ilmunya yang ditambahkan dengan unit-unit yang dapat membantu dalam misi penyelamatan sandera atau penggerebekan terduga teror. Demikianlah penjelasan yang dapat dijelaskan terkait apa saja brevet-brevet yang merupakan kebanggaan Korps Brimob Polri dan ilmu kemampuan yang diaplikasikan di dalamnya. Dengan menyandang brevet yang diterima merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi personil tersebut dan menjadi penyematan bagi personil dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara ini. Dengan moto sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Jiwa ragaku demi kemanusiaan, Brimob untuk Indonesia.